Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembali menjelaskan materi tentang semikonduktor dan dioda. Jadi untuk materi dioda, pertama kita harus tahu bahwa dioda itu terbentuk dari dua sisi silikon yang dicampur, di mana sisi satunya adalah tipe P dan sisi yang sebelahnya lagi adalah tipe N. Nah, dioda setelah kita tahu asal dari pembuatannya, kan ini tipe N ya, tipe P, tipe P, ini tipe N, ini adalah sambungan NP, kemudian ini adalah wilayah daerah penipisan ini daerah penipisan. Kemudian yang ini adalah sambungan NP, yang ini saya sudah bahas. Nah, ternyata setelah ini sudah menjadi dioda, jadi ini kita bisa simbolkan secara lebih singkat. Nah, jadi simbolnya begini. Di sini ada garis di tengah-tengahnya, di ujungnya. Yang ini kita kasih kawat. Yang ini namanya anoda. Yang di ujung di tempat tipe N ini katoda. Jadi ini A, kita gambarkan A. Ini adalah K ya. Nah, ini adalah simbol dari sebuah dioda. Ya, ingat. Jadi bagian dari tipe P ini adalah anoda. Kemudian tipe N itu adalah katoda. Dimana dengan gambar ini nanti arus itu mengalir dari dari anoda ke katoda. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana kalau sebuah dioda itu di panjar maju, yang kedua bagaimana kalau di panjar mundur. Ya, ini kita akan lihat. Nah, jadi kita bahas satu-satu. Dioda panjar maju. Kalau bahasa Inggrisnya ini forward bias ya. Jadi ada dua kondisi di mana dioda itu bisa kita rangkai. Yang pertama dioda panjar maju, dan yang kedua adalah dioda panjar mundur. Panjar maju artinya di dalam rangkaian dioda ini kita mengizinkan arus listrik mengalir. Jadi adalah kondisi di mana arus listrik mengalir melalui dioda, nah itu namanya panjar maju dioda atau dioda panjar maju ya. Nah, jadi kondisi di mana arus listrik mengalir melalui dioda itu namanya
dioda panjang maju. Nah, bagaimana kita bisa melihat untuk proses terjadinya arus listrik mengalir melalui dioda? Kita bisa menggunakan gambar seperti ini sebagai berikut. Ya. Nah, ini gambar dari jadi ini simpangan penipis daerah sambungan. Kemudian ya, ini adalah daerah penipisan. Jadi sebuah dioda itu dipanjar maju dengan cara, ingat ini tipe P, ini tipe N. Nah, dengan cara memasang sumber tegangan ya, atau baterai di mana kutub negatif dari baterai itu dihubungkan dengan tipe N, dan kutub positif baterai itu dihubungkan dengan tipe P. Nah, ini syaratnya supaya panjar maju. Jadi yang pertama syaratnya baterai harus disusun kutubnya negatif ke tipe N, positif ke tipe P. Kemudian yang kedua, karena ini ada daerah penipisan, maka di sini kan ada lereng energi atau lembah energi yang tidak bisa dilalui oleh elektron kalau tidak memiliki energi yang cukup. Nah, apa yang terjadi ketika baterai ini disusun sedemikian rupa, di mana negatif baterai dihubungkan dengan tipe N dan positif baterai dihubungkan dengan tipe P? Maka kita akan lihat elektron yang ada di sini, yang ada di tipe N sebagai pembawa muatan mayoritas, ya. Kemudian di tipe P ini adalah hole atau lubang yang pembawa muatan mayoritas, ya. Nah, ini elektron, semuanya elektron. Ada hole tapi dia sedikit. Nah, kutub negatif baterai ini mendorong elektron bebas pada pita konduksi di tipe N itu mendorong sehingga bisa loncat melewati daerah penipisan ini, ya, bisa loncat daerah penipisan sehingga dia bisa nyampe di tipe P, daerah tipe P. Nah, jadi dia bisa nyampe di daerah tipe P. Ketika dia nyampe di daerah tipe P, ya, elektron ini kehilangan energi karena energinya dipakai untuk meloncati daerah penipisan ini, daerah atau celah ini, ya, sehingga dengan dia kehilangan energi, dia akan jatuh di pita valensi di tipe P dan berkombinasi dengan hole yang ada di situ. Nah, di sini kan kita tahu bahwa di daerah penipisan ini ada ion positif yang terbentuk. Isinya dari penipisan ini adalah ion positif di sini, dan di sini ada ion negatif. Nah, jadi ini adalah isi dari daerah penipisan itu. Jadi sudah ada terbentuk ion positif di tipe N, dan tipe P ada ion negatif. Ini yang membuat lereng energi itu menjadi tinggi. Nah, ketika elektron sudah nyampe di sini di tipe P, karena dia didorong oleh kutub negatif dari baterai, dia berkombinasi dengan hole. Kemudian kemudian elektron yang ada di dalam pita valensi di tipe P itu akan ditarik
Ini kan positif, akan ditarik oleh kutub positif baterai. Ini tidak kelihatan, tapi ini ya, misalnya ini elektronnya ini dia bergerak sini, bergerak sini. Ketika elektron bergerak ke kiri, maka hole ini bergerak ke kanan, ya, bergerak ke kanan. Karena bergerak ke kanan, maka dia akan menuju, hole ini menuju ke daerah ini, daerah sambungan ini, daerah sambungan. Sementara elektron yang di tipe N itu bergerak ke kanan, dan ada yang loncat. Sementara di tipe P, hole bergerak ke kiri ya, yang elektron di sini di tipe N ada yang bergerak ke kiri, ada yang loncat. Di tipe P, hole bergerak ke kanan, semuanya bergerak ke kanan, ya. Dia langsung bergabung dengan atau berkombinasi dengan elektron ada di sini, elektron yang loncat ke tipe P. Dengan adanya gerakan membawa muatan mayoritas di tipe N dan tipe P, maka ion positif yang ada di daerah penipisan ini daerah penipisan, itu akan berkurang. Begitu juga dengan ion negatif yang ada di daerah penipisan tipe P, itu juga akan berkurang, sehingga daerah penipisan ini akan sempit ini. Ya, sehingga akan sempit. Jadinya begini. Bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah sambungannya. Nah, jadi begini. Nah, jadi daerah penipisannya ini akan sempit. Ya. Ya. Dengan demikian, ini R, ini negatif positif. Dengan demikian, elektron-elektron yang ada di sini, yang ada di tipe N, itu mudah untuk loncat menuju ke tipe P. Ya, gitu. Jadi mudah loncat ke tipe P. Begitu juga dengan hole yang ada di tipe P, itu akan mudah untuk berkombinasi dengan elektron yang loncat dari tipe N tersebut. Inilah yang membuat arus itu mengalir dalam dioda panjar maju, di mana arus yang mengalir tersebut di pita konduksi itu adalah arus elektron, sementara di pita valensi di tipe P itu mengalir arus hole, bergeraknya ke kanan, kalau elektron ini bergerak ke kiri, sehingga arus mengalir di sini, ya, atau dioda itu panjar maju. Nah, di sini ada R, ada hambatan. Ini saya gambarkan tegangan bias atau tegangan panjar maju. Ini R ya. Ini tegangan panjar maju. V bias, ini R. R ini digunakan untuk membatasi nilai-nilai arus yang mengalir pada dioda, supaya dioda ini tidak rusak secara permanen, ya. Jadi inilah yang disebut dengan dioda panjar maju. Jadi saya ingin simpulkan sedikit. Jadi kalau di silikon ya, daerah penipisan ini disebut juga dengan potensial barrier. Potensial barrier. Ya.
atau penghalang potensial, di mana penghalang potensial ketika panjar maju itu kecil. Kalau silikon itu besarnya itu 0,7 volt. Ya. Apakah ini tetap ada? Tetap ada. Jadi dioda yang nyata atau real dioda itu tetap ada 0,7 ini. Nggak mungkin hilang. Kalau dioda yang ideal mungkin bisa 0, tapi kalau dioda yang asli atau yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, ini pasti ada 0,7 ini. Ya. Tapi nilainya untuk dioda panjar maju 0,7 jadinya. Kalau dia dipanjar maju. Jadi saya sedikit simpulkan bahwa ketika dipanjar maju, elektron itu yang ada di tipe P itu akan didorong oleh kutub negatif baterai. Dia bisa loncat ke tipe P, kemudian dia jatuh atau kehilangan energinya di pita konduksi tipe P, kemudian jatuh ke pita valensi di tipe P, kemudian bergabung dengan hole, ya, bergabung dengan hole, kemudian elektron yang ada di pita valensi tipe P itu akan ditarik oleh kutub positif baterai ke kiri ya, sehingga nanti elektron yang mengalir ke positif baterai, ini positif dan negatif, dia akan menjadi elektron bebas yang mana dia gampang sekali untuk mengalir ke kawat. Begitu juga dengan hole. Tadi kalau elektron di peta valensi itu mengalir ke kanan, ke kiri, maka dia meninggalkan lubang di sebelah kanan, sehingga lubang itu bergeraknya ke kanan terus menuju daerah penipisan ini. Nah, ini terjadi terus-menerus, ya. Ini terjadi terus-menerus, sehingga arus listrik itu bisa mengalir, ya, di dioda panjar maju. Sekarang kita akan lanjut dengan dioda panjar mundur. Seperti apa dia dioda panjar mundur? Ya, saya ingin menghapus dulu ya. Dioda panjar mundur atau reverse bias. Nah, jadi kalau dioda panjar mundur ini adalah dioda kondisi di mana arus listrik tidak mengalir. Tidak bisa mengalir melalui dioda, ya. Nah, di arus listrik tidak bisa mengalir melalui dioda kalau panjar mundur. Nah, bagaimana caranya kalau panjar mundur? Kita lihat gambarnya lagi sekali. Saya gambar ulang. Nah, ya, ini gambar yang sama ya dengan yang tadi. Ini daerah penipisan, ini ada positif atau ion positif di daerah tipe N. Ini tipe P ya. Nah, ini dipasang. Nah, tetap diberikan baterai yang sama tapi kutubnya dibalik. Ini positifnya yang di kanan, tadi kan di kiri. Sekarang negatifnya yang di kiri. Jadi dibalik, baterai sama tapi dibalik. R-nya juga sama. Jadi R ini untuk membatasi arus yang besar supaya dioda ini tidak rusak secara permanen.
Nah, di sini ada ion negatif, ya, ion negatif. Nah, ketika positif itu di sini, negatifnya di sini, maka pembawa muatan mayoritas di sini adalah elektron, kita tahu. Ya. Itu tertarik ke kutub positif baterai. Tertarik ke kutub positif baterai. Ya. Sementara hole yang ada di sini, hole yang di tipe P, yang merupakan pembawa muatan mayoritas, ya, sini, itu bergerak ke sini, bergerak ke kiri atau ke arah kutub negatif dari baterai. Nah, sementara elektron yang berasal dari kawat ini yang di kutub negatif, itu akan masuk ke tipe P melalui melalui pita valensi, ya. Dia akan masuk di pita valensi dari tipe P itu, sehingga dia bergerak ke kanan, ya. Nah, dia bergerak ke kanan, elektron yang di sini, elektron di kawat ini maksud saya, bergerak kanan melalui hole, kemudian hole yang tadinya dilalui oleh elektron yang bergerak kanan, hole juga bergerak kiri, sehingga hole ini akan menuju ke kutub negatif dari baterai. Apa akibatnya? Kalau hole bergerak ke kiri, otomatis dia akan digantikan oleh elektron di sini, elektron yang berasal dari kawat, sehingga akan menambah ionisasi pada daerah penipisan. Begitu juga ada yang di sini. Kalau elektron bergerak ke kanan, otomatis dia akan digantikan oleh ion positif. Nah, adanya pergerakan muatan mayoritas di tipe N ke kanan, elektron ke kanan, kemudian tipe P hole ke kiri, otomatis dia akan kekurangan pembawa muatan mayoritas. Yang ada adalah pembawa muatan minoritas. Jadi karena minoritasnya yang banyak, otomatis dia akan mengumpul di daerah penipisan ini, ya, di mana ini akan banyak ion positif, di sini akan banyak ion negatif, karena elektron tuh bergerak ke kanan, elektron minoritas bergerak bergerak ke kanan, ke sini hole yang minoritas bergerak ke kiri, jadi banyak, sehingga ini daerah penipisan akan melebar. Saya gambarkan. Ya, saya gambarkan di sini. Nah, gambarkan begini. Nah, jadi daerah penipisannya akan melebar, yang diisi oleh ion negatif di daerah tipe P, dan diisi oleh ion positif yang banyak. Ya, di sini di tipe N. Ya. Ya, jadi dia melebar. Nah, kalau sudah semakin melebar, jadi sudah hilang pembawa muatan mayoritas, yaitu elektron di N dan hole di P. Sehingga tidak ada arus, tidak ada elektron yang mampu berpindah dari N ke P. Sehingga ini dalam kondisi ini tidak ada lagi arus yang mengalir, karena tidak ada elektron yang mampu berpindah dari tipe
N ke tipe P untuk melintasi daerah penipisan ini, sehingga tidak bisa arus itu mengalir. Nah, kondisi ini kalau dia semakin melebar, maka nanti besar dari potensial barier ini, potensial penghalang ya, maksudnya barier itu penghalang. Besar dari potensial barier ini akan sama dengan V bias. Nah, jadi kalau semakin besar, semakin melebar, semakin tidak ada pembawa muatan minoritas di N dan P, maka itu akan membuat ion makin banyak. Ini akan melebar, sehingga nanti besar dari potensial barier atau potensial penghalangnya itu bisa sama dengan tegangan pada baterai yang dipasang. Kalau sudah seperti ini, maka ada namanya nanti arus balik. Jadi arus balik, bukan arus dioda ya, tapi dia ada namanya arus balik. Arus balik yang diakibatkan oleh melebarnya daerah penipisan ini, jadi melebar. Jadi akan muncul arus balik. Kalau V biasnya diperbesar atau nilai tegangan ini diperbesar, otomatis ini akan melebar, sehingga akan memunculkan arus baliknya juga semakin besar. Nanti akan kita bahas tentang arus balik seperti apa. Sekarang kita lanjut dengan pembahasan mengenai arus balik atau arus mundur ya. Nah, jadi kita akan bahas arus mundur. Jadi kalau tidak ada arus yang mengalir pada dioda, maka suatu rangkaian atau satu komponen listrik itu tidak bisa bekerja. Tapi kalau tidak ada, apakah sama sekali tidak ada arus yang mengalir kalau diperbesar tegangan yang dipasang ini? Jadi tidak ada sebenarnya, tidak ada arus mengalir lagi. Tetapi karena tegangan yang dipasang ini nilainya diperbesar, maka ada arus yang disebut dengan arus balik atau arus mundur. Arus balik arus mundur ini itu muncul karena pembawa muatan mayoritas di tipe P dan tipe N itu sudah hilang ya, sudah tidak ada, sehingga yang ada hanya pembawa muatan minoritas saja. Kita tahu untuk di tipe P, pembawa muatan minoritasnya adalah elektron ya. Untuk di tipe E, pembawa muatan minoritasnya adalah hole. Nah, di sini di kutub negatif dari baterai atau sumber tegangan ini itu mendorong elektron yang ada di pita konduksi. Jadi elektron bebas yang ada di pita konduksi di tipe P itu untuk bergerak ke kanan, didorong dia ya, melewati daerah penipisan ini atau potensial barier ini. Jadi melewati potensial barier menuju ke, nanti bergerak di sini, dia melewati wilayah ini, bergerak menuju ke tipe N. Di tipe N dia bergabung sebagai elektron valensi ya, karena dia turun, karena dia melewati, karena dia energinya jatuh atau turun karena melewati daerah penipisan ini, sehingga dia
dia turun di tipe N atau datang di tipe N itu sebagai elektron valensi. Kalau di sebelum dia melewati daerah penipisan atau valence barrier ini, dia sebagai elektron konduksi dan didorong oleh kutub negatif baterai. Sekarang dia nyampe di tipe N sebagai elektron valensi. Nah, ketika dia nyampe elektron valensi, dia bergabung atau berkombinasi dengan hole yang ada di sana. Hole yang ada di tipe N ini. Nah, karena elektron bergerak ke kanan, otomatis elektronnya akan ke sini, akan bergerak ke sini ya. Otomatis karena dia bergerak ke kanan, otomatis hole itu akan bergerak ke kiri. Nah, akan bergerak ke kiri. Nah, ini yang disebut dengan aliran dari muatan minoritas pada kondisi dioda panjang mundur, itulah yang disebut dengan arus balik atau arus mundur. Jadi ini bukan arus dioda, ini adalah arus yang muncul akibat dari aliran aliran pembawa muatan minoritas. Ya. Dan ini kecil sekali. Ini nilainya kecil. Nilainya sangat kecil. Jadi lebih kecil, sangat kecil dibandingkan dengan arus listrik yang mengalir ketika dioda itu dipanjang maju. Jadi sangat kecil. Bahkan saking kecilnya, ini sebenarnya dapat diabaikan. Diabaikan. Karena arus mundur ini itu diakibatkan oleh pembawa muatan minoritas. Jadi sangat kecil ya, sehingga dapat diabaikan. Tetapi jika ingin diperbesar arus ini, itu bisa ya dengan cara ya V biasnya atau V bias ini kita perbesar, maka arus mundur akan meningkat juga. Nah, prosesnya bagaimana? Kita akan lihat sama-sama proses dari bagaimana arus mundur ini bisa meningkat nilainya. Ya, jadi kita bisa saya ingin jelaskan, ketika tegangan baterai ini diperbesar, maka elektron sebagai pembawa muatan minoritas pada pita konduksi tipe P itu akan memiliki kelajuan yang sangat tinggi. Ketika dia melesat di sini, dia bisa memiliki kelajuan yang sangat besar. Ya, jadi kelajuan kecepatan sangat besar, sehingga selama dia bergerak di daerah tipe P ini, dia bertumbukan dengan atom yang ada di tipe P. Ketika dia bertumbukan, maka atom tersebut akan mengeluarkan elektron valensinya menjadi elektron yang bisa berpindah ke pita konduksi, sehingga bergabung dia dengan atom yang tadi menabrak itu, sehingga bergabung. Akibatnya satu tadi itu bisa menghasilkan dua elektron yang lain. Dibayangkan kalau satu elektron yang menabrak tadi itu bisa mengeluarkan dua atau memukul dua elektron valensi dari atom itu ke pita konduksi, sehingga dua ini. Nah, jadi satu itu bisa membawa dua elektron, sehingga jumlahnya sangat banyak dan energinya sangat tinggi. Ya,
energinya tinggi, di mana didukung juga dengan, ingat bahwa pita konduksi tipe P, bahwa pita energi tipe P itu lebih besar dari pita energi tipe N. Akibatnya apa? Akibatnya dengan diperbesarnya tegangan ini, maka elektron ini akan didorong dengan sangat cepat, kelajuannya sangat besar, sehingga dia menabrak atau bertumbukan dengan atom yang ada di tipe P. Kemudian elektron yang ada di atom di tipe P itu akan keluar dari pita valensi ke pita konduksi. Sementara pita konduksi di pita energi tipe P lebih besar daripada pita energi tipe N. Salah satunya pita konduksi ini. Pita konduksi lebih besar daripada pita konduksi di tipe P, lebih besar daripada pita konduksi di tipe N. Akibatnya elektron ini menerobos dengan sangat cepat dan jumlahnya sangat banyak. Bayangkan satu elektron itu bisa membawa dua elektron yang lain dan energi yang sangat tinggi. Kemudian dia memiliki energi sangat tinggi karena dia di tipe P, di mana tipe P itu elektron pada pita konduksi lebih besar daripada elektron pada pita konduksi di tipe N. Sehingga ketika elektron ini sampai di tipe N, maka dia menjadi elektron yang mengalir langsung ke sini, mengalir langsung ke kawat. Nah, kondisi ini kondisi arus mundur yang sangat besar. Nah, ini disebut sebagai efek longsoran salju, ya. Efek longsoran salju. Nah, jadi sangat banyak sekali arus mundur atau arus balik yang bergerak. Kalau ingat, arus mundur yang sangat besar itu namanya efek longsoran salju. Jika ini tidak dibatasi arus balik atau arus mundur ini, maka akan membuat dioda ini panas. Semakin panas, nanti dia bisa terbakar, jadi dioda itu akan rusak total atau rusak permanen. Nah, gimana caranya supaya ini bisa dikontrol? Nah, caranya yaitu, jadi maksudnya bisa kita batasi, jangan terlalu besar supaya dioda tetap bisa dipakai, yaitu dengan menambah resistor nanti di sini. Jadi kita bisa tambah resistor yang disusun secara seri dengan resistor yang sudah ada. Yang disusun secara seri. Sehingga nanti arus yang berlebih atau efek longsoran salju ini itu bisa dibatasi, itu bisa membatasi arus yang berlebih, yaitu arus mundur yang berlebih, sehingga dioda itu tidak rusak. Baik, jadi oleh karena itu dioda
tidak dibuat beroperasi pada daerah arus balik atau arus mundur tersebut. Tidak dibuat dalam untuk beroperasi pada arus mundur tersebut, ya. Atau arus mundur tersebut bisa nilai sangat kecil sebenarnya, kalau dia dipanjar maju sehingga dapat diabaikan. Tapi kalau dipanjar maju itu diperbesar tegangannya tadi saya bilang, maka akan ada arus balik atau arus mundur yang bisa merusak dioda karena ada efek longsoran salju tersebut. Jadi lebih aman memang kalau kita memasang dioda, menggunakan dioda maka harus ada resistornya. Baik, ini penjelasan tentang efek longsoran salju atau arus mundur. Ini merupakan penjelasan yang terakhir terkait tentang bagaimana dioda itu beroperasi. Sebelum nanti kita akan bahas tentang bagaimana dioda sebagai penyarah tegangan, penyarah arus yang merupakan arus atau tegangan bolak-balik atau AC. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.